Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumen dalam perangkat lunak. Berikut pembagiannya. 1. Software Project Management Plan atau SPMP. 2. Software Recruit Specification atau SRS. 3. Software Design Description atau SSD. 4. Software Text Plan atau STP. 5. Software Text Description atau STD. 6. Software Text Rushline atau STR. 7. Software Version. 8. User Guide atau user manual. Baik, SPMP adalah dokumen yang berisikan rencana pengelolaan proyek perangkat lunak. Isinya mencakupi 1. Tujuan proyek, gambaran umum proyek dan tujuan akhirnya yang diharapkan. 2. Lingkup proyek, definisi batasan proyek, anggaran, dan judul. 3. Sumber daya alokasi personel, perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. 4. Risiko dan mitigasi, identifikasi risiko yang mungkin muncul serta strategi untuk mengatasinya. 5. Tugas yang perlu diselesaikan, timeline dan milestone. Baik, berikutnya adalah SRS. SRS adalah dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem perangkat lunak yang meliputi 1. Fungsionalitas atau fitur-fitur yang harus disediakan oleh perangkat lunak. 2. Antarmuka pengguna, deskripsi bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. 3. Kinerja, spesifikasi terkait kecepatan, kapasitas, dan respons sistem. 4. Batasan teknis dari lingkungan dan di mana perangkat lunak harus berjalan. Baik, berikutnya adalah SSD. SSD menjelaskan arsitektur dan desain detail dari perangkat lunak. Biasanya mencakupi 1. Arsitektur sistem, bagaimana komponen perangkat lunak diatur dan berinteraksi. 2. Desain modul, penjelasan tentang desain tiap-tiap modul, termasuk algoritma, struktur, data, dan logika. 3. Antarmuka antar modul, deskripsi cara modul-modul tersebut berkomunikasi satu sama lain. Baik, berikutnya itu adalah dokumen yang menjelaskan tentang strategi pengujian untuk sistem perangkat lunak. Bagian penting dari STP yang meliputi 1. Lingkup pengujian, era perangkat lunak yang akan diuji. 2. Tujuan pengujian, tujuan spesifik dari pengujian yang dilakukan. 3. Metode pengujian, teknik pengujian yang akan digunakan seperti pengujian fungsional dan non-fungsional atau unit. 4. Sumber daya pengujian, personal, alat uji, dan lingkungan pengujian yang akan digunakan. 5. Kriteria keberhasilan tolak ukur untuk
menentukan apakah perangkat lunak lulus atau gagal dalam penguasaan. Baik, berikutnya itu adalah STD. STD adalah dokumen yang lebih detail mengenai spesifikasi pengujian ini yang mencakupi 1. Kasus uji, test cases. Setiap skenario pengujian yang akan dijalankan, termasuk input dan output yang diharapkan. 2. Lingkungan uji, deskripsi perangkat keras, perangkat lunak, dan kondisi lainnya yang akan diperlukan untuk melakukan pengujian. 3. Langkah-langkah pengujian, langkah-langkah detail untuk menjalankan setiap kasus uji. Baik, berikutnya itu adalah STR. STR adalah dokumen yang mencatat hasil dari pengujian perangkat lunak. Ini termasuk 1. Hasil uji, apakah kasus uji berhasil atau gagal. 2. Analisis hasil, ulasan mengenai hasil pengujian, terutama jika ada kegagalan atau anomali. 3. Log pengujian, catatan yang detail mengenai hasil setiap kasus uji. Baik, berikutnya itu adalah software version. Software version dokumentasi versi perangkat lunak adalah catatan yang akan menyimpan riwayat perubahan versi dari perangkat lunak, biasanya mencakupi 1. Nomor versi. Nomor versi yang akan menunjukkan urutan versi perangkat lunak. 2. Changelog, catatan tentang perubahan yang dilakukan seperti fitur baru, perubahan bug, atau peningkatan performa. 3. Tanggal rilis, tanggal saat versi terbaru dirilis. Baik, berikutnya adalah user guide atau user manual. User guide atau user manual adalah dokumen yang akan memberikan petunjuk penggunaan perangkat lunak bagi pengguna akhir. 1. Instruksi instalasi. Langkah-langkah untuk menginstal perangkat lunak. 2. Penggunaan fitur, penjelasan tentang cara menggunakan fitur-fitur utama perangkat lunak. 3. Troubleshooting, panduan pecahan masalah yang umum terjadi saat penggunaan perangkat lunak. 3. FAQ, kumpulan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna serta jawabannya. Baik, sekian dari saya penjelasan perangkat lunak. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.